Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semat semua. Hai hai hai. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan sehat. Tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Begitu juga dengan keadaan Bapak. Alhamdulillah kita patut bersyukur. Kita masih dapat bersilaturahmi. Demikian juga dengan pagi ini. Kita masih dipertemukan walau tidak secara langsung, namun lewat daring. Meski demikian, harus tetap kita syukuri karena kita masih bisa melakukan pembelajaran. Baiklah, sebelum mengikuti pembelajaran daring, jangan lupa untuk membantu orang tua ya, anak-anak semangat. Oke, kita lanjutkan lagi pembelajarannya ya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku pada pembelajaran 1. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pada kesempatan ini, kita akan membahas dua materi. Materi Bahasa Indonesia dan materi IPA. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk Bahasa Indonesia. Yang pertama, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Untuk pelajaran IPA, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Nah, anak-anak Bapak, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tahukah kalian apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Oleh sebab itu, tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan atau bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Nah, anak-anak Bapak, itulah pengertian dari teks eksplanasi. Nah, nanti kita akan membahas tentang teks eksplanasi yang ada pada buku paket kalian pada halaman 6 tentang menghasilkan energi listrik. Nah, globalisasi. Anak-anak smart sekalian, pernah dengar kata globalisasi? Globalisasi berasal dari kata global yang artinya universal atau mendunia. Menurut Ahmad Suparman, globalisasi adalah suatu proses yang menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai identitas dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam,
Arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan dari pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Bisa melalui air, angin, panas bumi, dan sebagainya. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLT, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Melalui katup pengatur tekanan untuk mendapat tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, begitulah proses terciptanya energi listrik melalui PLTA sampai mengalir ke rumah kita. Nah, komponen utama pada listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, untuk lebih jelasnya, coba baca buku paketnya pada halaman 6. Kemudian untuk tugas yaitu menuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram yang ada di buku paketmu. Nah, sekarang kamu telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik tadi sudah Bapak jelaskan. Apa itu? Adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak. Energi gerak kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Nah, pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Tahukah kamu apa itu mikrohidro? Mikro itu artinya kecil. Hidro artinya air. Jadi mikrohidro adalah energi listrik yang dihasilkan dari aliran air yang kecil. Tentu energi listriknya pun kecil. Nah, pada pembangkit listrik tenaga listrik mikrohidro biasanya itu memanfaatkan
aliran sungai yang kecil dengan kemiringan tertentu untuk menggerakkan turbin atau kincir air. Kemudian kincir air akan menggerakkan dinamo atau turbin. Dinamo atau turbin menghasilkan energi listrik. Energi listrik sampai ke rumah-rumah masyarakat. Nah, coba cermati proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Kemudian, tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu juga dapat menambahkan gambar pada tulisanmu supaya hasilnya lebih baik. Anak-anak Bapak, pada hari ini kita telah belajar banyak pengetahuan baru, di antaranya tentang teks eksplanasi. Anak-anak Bapak telah mampu mencari informasi penting dalam setiap paragraf pada teks eksplanasi menghasilkan energi listrik. Kemudian, anak-anak Bapak mampu melaporkan hasil penelitiannya tentang pembangkit listrik mikrohidro. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, rajin beribadah serta berdoa, patuhi dan taati orang tuamu. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya.